solidarity forever for you to make us strong. Ini banyak kan semua nih dari SPL, SPPJM, dan semua ya. Banyak kemarin undangannya kita udah sebar semua sesuai dengan agenda hari ini. Kita ada konsolidasi ya, ngobrol bareng aja lah, enaknya. Kebetulan kita kedatangan tamu ada Bung Kahar, Presiden SPL yang kebetulan 2 hari ini ya Bung Kahar. Ada agenda di Western. Itu harus dikomunikasikan ulang dengan melibatkan publik. Kan mereka selalu beralasan gini, ini adalah untuk menyongsong industri 4.0, revolusi industri. Kita bilang, oke, syaratnya adalah Undang-Undang Nomor 13 tidak diubah, tapi hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 diatur dalam Omnibus Law dengan melibatkan partisipasi publik. Ternyata nggak ada partisipasi publik. Artinya poin ketiga ini pun juga diabaikan. Dan yang keempat adalah dalam kesepahamannya semua fraksi menggunakan daftar inventarisir masalah yang diajukan oleh Serikat Pekerja sebagai bagian dari DIM mereka. Kan dalam proses pembuatan undang-undang itu ada salah satu mekanisme namanya penyusunan DIM, daftar inventarisir masalah. Nah, daftar inventarisir masalah tiap fraksi itu berasal dari daftar inventarisir masalahnya Serikat Pekerja, kira-kira gitu. Itu disepakati. Dan ternyata enggak. Kita bisa lihat putusan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja semuanya bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Serikat Pekerja. Itulah kenapa ketemu dalam uji materi dalam judicial review yang kalian bisa baca di websitenya Mahkamah Konstitusi. Itu ada 50 lebih pasal yang kita anggap bermasalah dan kita minta untuk di judicial review. Nah, kawan-kawan, saya kira itu mengapa pentingnya kita melibatkan begitu ya dari setiap bidang informasi, bidang infokom dari tingkat pusat sampai tingkat PUK agar dia punya satu kesatuan begitu untuk menjelaskan kepada kaum buruh tentang pelanggaran-pelanggaran, tentang pengurangan-pengurangan hak, tentang apa-apa yang dihilangkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kalau itu nggak bisa kita jelaskan ke publik, maka publik nggak akan merasa dia berkewajiban untuk menolak undang-undang ini. Nah, begitu kita jelaskan, tentu dengan data-data yang valid dan tidak hoax gitu ya, kita bisa meyakinkan banyak orang bahwa undang-undang ini bermasalah. Gitu. Kenapa kita berani untuk mengatakan ini, walaupun pemerintah mengatakan baca dulu undang-undangnya, mereka yang menolak itu terprovokasi oleh hoax gitu. Kenapa kita tetap berani melawan arus? Karena kita nggak hanya sekedar baca, bahkan kita ikut merumuskan. Karena kita masuk dalam tim teknis, kita masuk dalam tim perumus. Setiap persidangan DPR itu kita hadiri. Ketika mereka bersidang di Senayan, di kantor DPR itu, kita datang ke kantor DPR dan kemudian di sana kita menjadi fraksi balkon begitu. Kita duduk kan di atas itu ada balkon itu, kita duduk mendengarkan apa yang kita lakukan. Yang kedua, ketika mereka pindah ke salah satu hotel yang ada di bandara, kita juga datang ke hotel itu untuk mendengarkan langsung, berkomunikasi langsung dengan kawan-kawan DPR yang sedang bersidang. Ketika kemudian mereka pindah ke salah satu hotel yang ada di BSD di Tangerang, kita juga datang di hotel yang ada di BSD itu. Di saat rapat di hotel yang ada di BSD itu pada hari Minggu, saat itulah kita mendeklarasikan pemogokan nasional pada saat itu. Kenapa? Karena kita menyaksikan langsung bagaimana diskusi atau barter. Kenapa kita berani misalnya ketika Presiden mengatakan ada hoax gitu, bahkan lembaga pemerintah secara resmi menyampaikan tentang 12 hoax yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian kita berani bantah gitu, karena memang kita nggak hanya sekedar katanya begitu ya. Kita ini masuk di dalam 2 tim sekaligus. Yang pertama adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah, itu adalah tim teknis namanya. Kalau kalian ikuti pemberitaannya, tim teknis. Di mana dalam tim teknis itu kita keluar dari tim itu. Kenapa kita keluar dari tim teknis? Karena dalam tim teknis yang dibentuk oleh Menaker pada saat itu hanya sifatnya menampung masukan. Jadi apa pendapat Serikat Pekerja ditampung, apa pendapat dari pihak pengusaha ditampung, itulah yang kemudian akan diusulkan atau dibawa kembali ke atasan gitu. Kita menyatakan keluar.
Kenapa kita menyatakan keluar? Karena kita beranggapan bahwa nggak ada manfaatnya sebuah tim yang dibentuk hanya untuk menampung masukan. Karena kalau soal menampung itu dari dulu pemerintah bilangnya setiap kita audiensi ya ditampung, tapi kemudian nggak dieksekusi. Nah, kita menganggap sebuah pertemuan yang kita inginkan adalah pertemuan yang menghasilkan sebuah putusan dan rekomendasi. Yang kedua, setelah kita keluar dari tim teknis, kita juga masuk dalam tim perumus. Tim perumus ini dibentuk oleh DPR. Bedanya kalau tadi adalah dibentuk oleh pemerintah, ini dibentuk oleh DPR. Kita juga masuk dalam tim perumus. Dalam tim perumus itulah kemudian kita menghasilkan 4 kesepahaman. Apa itu kesepahaman tim perumus antara Serikat Buruh dan DPR? Yang pertama adalah pasal-pasal yang pernah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kan banyak tuh pasal Undang-Undang Nomor 13 yang di Judicial Review. Yang sudah ada putusan dari MK, maka putusan itu tidak akan diotak-atik gitu kira-kira. Jadi yang sudah ada putusan MK, ya sudah diterapkan. Tapi faktanya apa? Faktanya banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini justru lebih buruk lagi, dihidupkan lagi. Ambil contoh misalnya PHK dengan alasan efisiensi. PHK dengan alasan efisiensi, Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa kalau PHK karena efisiensi itu hanya bisa dilakukan kalau perusahaan tutup secara permanen. Kalau perusahaan tidak tutup secara permanen, tidak boleh ada PHK dengan alasan efisiensi. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja muncul satu ketentuan, dalam satu pasalnya mengatakan PHK bisa dilakukan karena efisiensi. Baik karena penutupan perusahaan atau karena kerugian yang dialami oleh perusahaan. Anda bisa bayangkan, PHK karena efisiensi itu adalah PHK yang paling sulit dilawan. Perusahaan bilang, saya mau efisiensi, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Apalagi ditegaskan dalam pasal itu, efisiensinya tidak hanya karena perusahaan tutup, tapi juga karena perusahaan rugi. Ya, kalau dia rugi dan kemudian dia melakukan PHK, itu dibenarkan begitu dalam undang-undang. Itu yang kemudian kita mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam kesepahaman kita dengan DPR itu tidak akan diganggu-gugat, ternyata masuk di dalam pasal itu. Itu yang kemudian kita juga bereaksi begitu. Hal yang lain apa? Kita juga menggalang front begitu dengan kawan-kawan di sektor kelistrikan. Kawan-kawan elektronik masuk di situ. Dan kemudian salah satu yang disoroti adalah pasal terkait dengan listrik. Di dalam Omnibus Law itu ada subklaster ketenaga listrikan yang juga menghidupkan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan yang namanya listrik itu harus dikuasai negara, karena listrik itu adalah hajat hidup orang banyak. Setiap hajat orang banyak menurut Undang-Undang Dasar harus dikuasai oleh negara. Salah satunya adalah listrik. Dan kemudian itu ternyata dihidupkan lagi di dalam pasal Undang-Undang Cipta Kerja, ada potensi bahwa listrik itu bisa diswastanisasi. Maka itulah yang kemudian kita bereaksi dan ternyata kesepahaman itu omong kosong. Yang kedua adalah soal putusan semua sanksi pidana yang dihilangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan dikembalikan gitu. Jadi nggak ada lagi sanksi pidana yang dihilangkan. Tapi kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kita teliti ada sejumlah sanksi pidana yang dihilangkan. Misalnya sanksi pidana terkait dengan perusahaan, terkait dengan pembayaran uang pensiun, itu dihilangkan sanksi pidananya. Padahal tadinya kalau perusahaan nggak bayar uang pensiun, maka sanksi pidananya adalah 4 tahun penjara. Yang kedua adalah sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memberikan izin, yang tidak mengurus izin penggunaan TKA. Jadi TKA izinnya dihapus, dengan TKA izin dihapus, maka ketentuan pidana bagi perusahaan yang menggunakan TKA itu juga terhapus. Jadi intinya ada sejumlah pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menghilangkan sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13. Berarti ini juga bertolak belakang dengan kesepahaman dengan DPR. Yang ketiga, kesepahaman dengan DPR adalah semua pasal yang terkait dengan industri adaptif nggak bisa apa yang akan dilakukan. Iya. Karena kalau rezim ini kan susah sekali itu ditaklukkan lah itu lah. Karena banyak yang mencekam kita seperti itu. Ya, kawan-kawan, ini juga sekaligus menjadi refleksi begitu ya bagi kekuatan serikat pekerja terkait dengan undang-undang ini. Lahirnya undang-undang ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Apa yang akan dilakukan oleh serikat pekerja ketika kita gagal begitu dalam 4 strategi tadi?
tentu kita akan terus melakukan upaya itu terus-menerus sampai kemudian nggak akan berhenti. Kalau bahasanya Bung Said Iqbal itu ini adalah perjuangan panjang. Bukan ya? Iya, makasih. Memastikan agar Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa dibatalkan begitu. Nah, khusus terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa agenda yang sudah dipersiapkan begitu oleh FSPMI bersama dengan KSPI. Ada 4 hal yang menjadi langkah-langkah perjuangan dari organisasi. Yang pertama adalah kita sudah melakukan gugatan judicial review begitu ke Mahkamah Konstitusi. Sudah kita masukkan beberapa hari yang lalu, sudah kita daftarkan begitu maksudnya. Dalam kaitan dengan meminta kepada judikatif, dalam hal ini lembaga peradilan, untuk membatalkan pasal-pasal yang kita anggap merugikan. Ada 50 pasal lebih begitu yang kita judicial review khusus untuk klaster ketenagakerjaan. Kawan-kawan bisa unduh PDF-nya begitu ya, tentang gugatan kita, gugatan sementaranya di websitenya Mahkamah Konstitusi. Itu sudah di-upload dan itu bisa dilihat. Ada 50 pasal lebih dan hampir 200 halaman gitu yang kita masukkan sebagai judicial review. Yang kedua, selain judicial review, kita juga mendesak kepada Presiden, dalam hal ini pemerintah, untuk melakukan apa yang disebut sebagai executive review. Executive review ini adalah juga konstitusional gitu, karena kita meminta kepada pemerintah, dalam hal ini eksekutif, untuk melakukan evaluasi terkait dengan pasal-pasal yang merugikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kita tahu di Indonesia itu yang namanya undang-undang lahir dari 2 lembaga itu, eksekutif dan legislatif. Persetujuan 2 lembaga itulah yang kemudian melahirkan undang-undang. Executive review sudah kita desakkan ke Presiden pada tanggal 2 November kemarin. Jadi aksi 2 November itu adalah aksi di 2 tempat. Yang pertama adalah aksi di Mahkamah Konstitusi, yang kedua adalah di Istana. Di Mahkamah Konstitusi dalam rangka judicial review, di Istana dalam rangka executive review. Tanggal 9 November besok kita juga akan melakukan aksi kembali. Kali ini adalah aksi ke DPR. Dimungkinkan itu berbarengan dengan sidang paripurna pembukaan dari DPR, di mana dalam sidang paripurna ini kita mendesak lagi agar diadakan yang namanya legislative review. Legislative review ini adalah mekanisme yang disediakan oleh konstitusi untuk mengevaluasi kembali produk hukum dari yang dihasilkan dari DPR itu. Kan undang-undang sebenarnya hanya bisa dibatalkan oleh undang-undang. Nah, dalam kaitan dengan itu kita meminta kepada DPR untuk mengkaji lagi keberadaan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kita tahu banyak permasalahan, banyak ditolak di mana-mana. Itu soal legislative review. Nah, kepada semua fraksi kita juga sudah mengirimkan surat begitu. Surat-surat resmi permintaan dari organisasi untuk meminta agar diadakan legislative review. Itu sudah kita masukkan, dan bahkan kita juga sudah berkomunikasi dengan partai-partai, terutama partai yang secara tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kita sudah berkomunikasi dan kita berharap mereka menginisiasi legislative review lalu pembentukan undang-undang baru gitu. Jadi namanya undang-undang yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja gitu kira-kira. Itu 3 hal itu yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir yang akan kita lakukan adalah melakukan kampanye atau sosialisasi terkait dengan pasal-pasal yang merugikan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, nah, pasal-pasal apa yang akan kita uji materi begitu, atau pasal-pasal apa yang akan kita kampanyekan, itu adalah semua pasal yang kita indikasikan merugikan buruh. Nah, oleh karena itu kita meminta bantuan begitu kepada kawan-kawan di bidang Infocom untuk mulai menyiapkan begitu, mulai melakukan semacam diskusi untuk mempersiapkan terkait dengan kampanye atau sosialisasi terkait dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Teman-teman nggak usah khawatir bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hoax atau dianggap sebagai memberitakan berita bohong begitu. Karena sekarang undang-undangnya sudah ada nomornya, dan kemudian sudah diundangkan begitu. Apa kata-kata diundangkan itu? Makna diundangkan itu mau orang sudah baca atau belum dianggap sudah baca. Kalau kita naik motor begitu,
kemudian dicegat polisi, kita nggak pakai helm, polisi akan menilang kita. Kita nggak bisa beralasan, Pak, kan saya belum baca undang-undangnya, undang-undang lalu lintas itu, nggak bisa bilang gitu. Mau sudah baca mau enggak itu sudah terdampak gitu. Begitu juga dengan undang-undang cipta kerja, mau baca atau enggak itu kan asas ini dianggap semua orang sudah baca begitu sejak diundangkan. Nah oleh karena itu kita akan berani mengkampanyekan itu untuk menyampaikan ke publik bahwa ada sejumlah pasal yang merugikan terkait dengan buruh di undang-undang cipta kerja. Bahkan sebelum diundangkan pun kita juga sudah berani kan mengatakan bahwa banyak permasalahan di undang-undang cipta kerja ini. Itu jaminan sosial. Nah mungkin akan lebih menarik kalau kita bisa urai satu persatu. Pasal-pasal krusial yang kita permasalahkan itu kan yang biasa kawan-kawan dengar adalah soal outsourcing, pesangon yang dikurangi, kemudian soal kontrak. Tapi ada juga beberapa hal yang signifikan gitu ya. Misalnya adalah soal perubahan pasal 13. Itu pasal mengenai pemagangan perusahaan. Nah artinya apa? Kalau pelatihan kerja atau pemagangan diselenggarakan langsung oleh perusahaan, bukan lembaga swasta begitu, maka bisa saja gitu ya. Bisa itu artinya bisa enggak, bisa iya. Potensi penyalahgunaan pemagangan akan semakin besar. Karena ya udah, untuk mempekerjakan produksi tinggal aja pakai pekerja dari pemagangan ini. Yang pertama yang kita soroti dari undang-undang ini. Hal lain yang kita soroti adalah mereka mengatakan yang namanya kompensasi untuk buruh kontrak. Memang ada diatur di situ. Buruh kontrak kalau habis kontraknya, maka dia akan mendapatkan kompensasi. Berapa besar kompensasi akan diatur dalam peraturan pemerintah. Tapi yang mendapatkan kompensasi itu hanya ada 2 buruh kontrak itu. Yang pertama adalah orang yang sudah habis masa kontraknya. Yang kedua adalah orang yang habis pekerjaannya. Jadi ada tambahan baru. Selesainya pekerjaan tertentu itu bisa menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan. Selesainya pekerjaan tertentu mengakibatkan seseorang kehilangan perjanjian kerja itu berakhir begitu loh kira-kira. Anda bisa bayangkan itu berarti penurunan kualitas. Dulu itu yang namanya kontrak itu kalau dia diputus kontraknya dengan alasan apapun, ketika masa kontraknya masih berlaku, maka dia berhak mendapatkan sisa kontraknya. Misalnya saya dikontrak 10 bulan, saya baru berjalan 3 bulan, pekerjaan saya habis, maka saya mendapatkan 7 bulan sisa kontrak yang belum saya jalani. Tapi di undang-undang cipta kerja ini justru kalau pekerjaan saya habis, maka saya mendapatkan kompensasi, bukan lagi sisa kontrak. Loh, bisa jadi saya rugi. Kalau saya masih punya sisa kontrak 6 bulan, harusnya saya kan mendapatkan 6 bulan gaji, bukan sekedar kompensasi yang besarnya belum ditentukan. Itu juga salah satu yang kita judicial review. Yang lain apa? Yang bagus-bagus itu. Padahal kan mereka mengatakan itu bagus. Yang lain adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Itu kan dijual di mana-mana. Jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah bagus. Karena itu dibayar oleh pemerintah iurannya. Tapi kita jangan hanya mencerna pasal tentang jaminan kehilangan pekerjaan hanya soal jaminan kehilangan pekerjaan. Kita bisa runut itu. Yang pertama, pesangon dikurangi dari 32 bulan upah maksimal itu menjadi hanya 19 bulan upah. Yang 6 bulan konon katanya dibayarkan melalui mekanisme JKP kan, jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, sampai di situ. Itu aja merugikan karena pesangon berarti berturun. Sejauh ini kan media ini kan udah mantap lah, salah satu yang terbaik lah Batam ini. Iya kan? Saya harus banggain diri ya, kalau nggak siapa lagi. Ya. Nah, saya berharap karena ini kan bukan yang pertama sih, Bung Kahar datang untuk teman-teman media. Harapan dari kita KC intinya ada tambahan lah terkait format pada saat kawan-kawan membuat istilahnya berita, kemudian cerita di dalam setiap agenda-agenda SPNI khususnya. Kemudian kalau secara umum saya sedikit menjelaskan terkait masalah WNK. Kita sudah hampir seminggu ini diskusi dan memang sesuai instruksi dari Bang Iqbal juga kemarin kita memang diharapkan untuk turun aliansi terkait aksi 9/10 dan memang dapat informasi juga
barusan sore tadi dari NEP katanya kalau 9 sunnah katanya, tapi kalau 10 wajib. Tapi ya itu tidak saya lihat, karena memang saya sampaikan untuk aliansi saya update, mudah-mudahan udah masuk hari ini ke jajaran Polres, memberikan penjelasan kepada masyarakat, kepada anggota kita terkait dengan apa-apa saja yang buruh dirugikan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nanti desain kampanye memang akan disiapkan dari pusat begitu. Nah, kita berharap kawan-kawan di daerah itu bisa mensosialisasikan sampai ke tingkat PUK. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah barangkali akan lebih bagus begitu. Kita bisa menginstruksikan kepada anggota kita untuk memfollow akun-akun resmi organisasi. Misalnya di Batam ada akun Facebooknya Media Batam, SPM Batam begitu, atau Instagramnya Batam. Di tingkat nasional juga ada begitu, untuk bisa follow itu, sehingga dia akan mendapatkan informasi yang dari sumber yang terverifikasi begitu ya, karena itu sumber yang disediakan oleh jalur organisasi. Pertama dari itu, karena media sosial ini adalah pertarungan yang digunakan oleh bahkan tidak hanya netizen begitu ya. Pejabat, politisi pun bahkan menggunakan kanal media sosial untuk mengukur tentang apakah sebuah kebijakan itu direspon oleh publik atau enggak. Yang pertama. Yang kedua, Infocom itu kan sebenarnya dari kata informasi dan komunikasi. Apa itu informasi? Informasi adalah fakta-fakta begitu, data-data. Dia adalah gagasan atau pesan yang ingin disampaikan itu informasinya, datanya, faktanya. Kemudian komunikasi itu adalah alat untuk menyampaikan komunikasi itu. Dia proses penyampaian pesan. Itu berarti mengkomunikasikan. Kemudian ada tim media di sana. Tim media itu lebih kepada membuat, media kan alat sebenarnya kan, lebih kepada mengolah pesan agar mudah dipahami oleh penerima pesan itu. Nah, itu yang kombinasi di situ. Nah, karena bidang Infocom itu adalah bidang yang menyampaikan pesan begitu, bidang yang menyampaikan data dan fakta, maka dia mesti berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain. Misalnya ada bidang organisasi. Apa sih fungsi dan tugas bidang organisasi? Salah satu fungsi bidang organisasi adalah mengajak anggota untuk terlibat aktif dalam kegiatan serikat pekerja. Fungsi bidang organisasi adalah meyakinkan orang yang belum bergabung dalam serikat pekerja agar mau bergabung dalam serikat pekerja. Nah, oleh karena itu bidang Infocom hadir untuk memperkuat bidang advokasi, untuk mengemas pesan begitu, menyampaikan pesan, menyampaikan informasi-informasi yang kemudian membuat orang yang belum bergabung itu mau ikut bergabung, atau orang yang sudah bergabung mau ikut terlibat lebih dalam lagi dalam kegiatan serikat pekerja. Di PUK itu ada bidang advokasi, maka bidang informasi, bidang Infocom hadir untuk memperkuat bidang advokasi. Itu berpengaruh. Nah, kita mesti uji dulu apakah kemudian UMK ini dinaikkan atau enggak. Nah, mestinya surat edaran itu nggak diikuti oleh para gubernur. Ada beberapa hal gitu yang menjadi argumentasi dari kita serikat pekerja. Yang pertama berkaca pada 98. 98 itu resesinya jauh lebih besar dari sekarang. Berdarah-darah 98 itu. Tapi tetap naik tuh. Tahun 98 tetap. Yang kedua, kita beranggapan bahwa kalau itu tidak dinaikkan, maka itu akan menghancurkan daya beli. Kalau daya beli rusak, maka yang akan terdampak justru perekonomian itu sendiri. Karena yang beli pedagang kaki lima, toko kelontong di perumahan-perumahan itu kan buruh kan. Kalau buruh menahan upahnya, kemudian dia tidak punya lagi daya beli, tingkat konsumsinya turun, maka itu juga akan memukul juga sektor ekonomi itu. Yang ketiga adalah soal sebenarnya masih banyak kok dalam industri COVID seperti ini perusahaan-perusahaan yang tumbuh, bahkan perusahaan-perusahaan yang tetap bekerja seperti biasa itu banyak. Di antara teman-teman sebagian besar juga masih operasional normal kan, artinya masih ada keuntungan lah, masih tumbuh itu. Bahkan di Bekasi diskusi sama Bung Bais, Ketua PC Bekasi, di Epson itu karyawannya nambah bahkan mencapai ratusan kalau nggak ribuan gitu ya. Nambah. Kenapa dia nambah? Kan orang bekerja di rumah
istilahnya apa itu? From home. Work from home itu akhirnya kebutuhan untuk laptop, kebutuhan untuk printer itu tinggi gitu. Akhirnya dia beli. Saya diskusi sama buruh pabrik itu gas di Tangerang, dia justru nambah. Yang tadinya mau ngurangin gitu, sebelum COVID itu mau ngurangi karyawan karena nggak mampu bayar gaji. Sekarang justru ketika COVID berkah, malah nambah. Kenapa? Karena semakin orang sering di rumah, kebutuhan untuk masak itu semakin tinggi gitu. Akhirnya beli kompor gas itu nambah. Termasuk juga Kembali pulang